jual soto, saudara. Saya suka makan soto. Jadi setiap saya makan soto selalu saya pesan hati, enak. Jadi sotonya itu pakai hati gitu. Terus juga dulu ada di satu tempat itu ada namanya di situ nasi goreng di sudut, saudara. Laris sekali. Dan setiap saya pesan nasi goreng, saya pesan hati sama pete. Enak sekali. Memang hati ini memang kalau kita makan dengan hati yang memang benar-benar hati itu, hati ayam, hati apakah itu enak, saudara. Tapi kalau kata orang namanya makan hati, kalau sudah makan hati bisa menjadi sakit hati, saudara. Memang hati ini rentan dengan kehidupan kita. Makanya harus ada pemulihan tentang hati. Judulnya yang saya berikan hari ini adalah hati-hati menggunakan hati. Iya, saudara. Ada satu makna filosofis di sini, yaitu hati-hati menggunakan hati. Banyak orang sakit hati karena tidak bisa menjaga hati. Banyak orang bersangka buruk kepada orang karena tidak bisa juga menjaga hati. Banyak orang juga menghakimi karena juga tidak bisa menjaga hati. Karena apa? Hati memang memiliki peranan penting di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Di dalam Perjanjian Lama itu diambil dari kata kafet, saudara, dan juga Perjanjian Baru kardia. Jadi itu bertujuan dan juga bermakna adalah tentang semua pusat kehidupan. Fungsi hati di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saya simpulkan seperti ini, saudara. Saya pelajari fungsi hati itu adalah pusat kediaman hidup. Fungsi hati juga merupakan pusat perasaan. Fungsi hati itu juga kedudukan, emosi, ingatan, tempat berpikir, dan sumber segala keinginan. Itu hati. Kalau di dunia medis, hati itu saya baca, mungkin kalau ada dokter kalau salah mungkin ingatin saya. Fungsi hati itu adalah salah satunya adalah untuk membersihkan racun. Saya baca di sini, saudara. Itu secara medis dan banyak lagi fungsi hati. Nah, saudara perhatikan, fungsi hati ini adalah pusat kediaman hidup kita, pusat perasaan. Jadi kalau saudara merasa tidak enak, itu digerakkan dari hati. Kalau saudara kedudukan emosi saudara tidak stabil, itu juga digerakkan dari hati. Kalau saudara berpikir kacau, itu juga digerakkan dari hati. Keinginan saudara apa? Keinginan yang buruk, keinginan balas dendam, itu juga digerakkan dari hati. Makanya saya sangat bersyukur dengan tema kita, khususnya gereja IHS, adalah bulan ini tentang hati. Harus ada pemulihan tentang hati dalam kehidupan kita, saudara. Jaga hati kita. Kalau saudara misalnya lewat ya, ada orang di sana lewat, bicara misalnya gitu, yang notabene saudara tidak suka dengan orang itu. Saudara tiba-tiba lewat, pikiran saudara apa? Mungkin dia ngata-ngatanya apa? Mungkin ini apa? Padahal mereka cerita enggak mengata-ngatain saudara. Tapi kenapa kita berprasangka buruk terhadap orang ketika kita lihat mereka bicara? Karena apa? Hati kita sedang bermasalah. Saudara, mari kita lihat bagaimana hati kita yang sebenarnya, saudara. Jaga hati kita supaya kita tidak sakit hati. Makanya hati-hati menggunakan hati. Kalau tidak hati-hati, pasti sakit hati.
Kalau sudah sakit hati, makanya bisa merasuk ke jiwa dan bisa stres. Memang ada lagu mengatakan, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Na 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 na, rela 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 aku relakan. Saya suka dangdut, saudara. Itu lagu. Padahal faktanya memang sakit gigi dengan sakit hati itu bagi saya itu sama saja, saudara. Karena saya pernah mengalami sakit gigi dulu, sakitnya minta ampun, saudara. Sakit hati juga pernah, karena saya ditinggalin oleh pacar saya diputuskan waktu itu, saudara. Sakit hati juga, sama-sama sakit, saudara. Tapi memang seorang puitis mengatakan lebih baik katanya sakit gigi daripada sakit hati. Karena apa, saudara? Hati itu memiliki peranan penting, saudara. Nah, mari kita lihat dalam Perjanjian Lama, ada orang yang gagal menjaga hati. Orang yang gagal menjaga hati, lihat. Yang pertama, Kain. Kita belajar dari sini. Dalam Kejadian 4 ayat 8, Kain bercakap-cakap dengan Habel adiknya. Kemudian ketika mereka sedang berada di ladang, Kain bangkit menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Ceritanya seperti ini, saudara. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban, tiba-tiba Kain tidak terima kepada Habel. Persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan dia persembahannya tidak diterima. Maka Kain sakit hati. Ketika dia tidak bisa menjaga hati, perhatikan, terjadi pembunuhan. Ada dalam kehidupan kita memang diperhadapkan dalam situasi seperti ini. Ketika kita sudah memberikan terbaik, tapi kita tidak ada penilaian. Tiba-tiba kita lihat orang juga memberikan sesuatu yang terbaik. Tiba-tiba dia dikasih apresiasi. Ini sakit hatinya itu mungkin sampai kemana merasa jiwa sekali. Kain tidak bisa menjaga hati, maka dia membunuh. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi saudara membunuh secara karakter. Karena apa? Dari sakit hati. Karena sakit hati kita bisa membunuh karakter orang lain. Karena sakit hati kita membunuh pekerjaan orang lain. Dimulai dari mana? Sakit hati. Memang kita tidak bisa membunuh atau tidak mau membunuh secara fisik, tapi yang kita lakukan adalah membunuh secara karakter. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang dari perkataan kita bisa membunuh karakter orang lain. Tindakan kita bisa membunuh karakter orang lain. Jika toh dia berbuat salah, apa sih keuntungannya kalau kita membunuh karakter dia? Kalau toh dia salah, apa sih untungnya bagi kita kalau kita membunuh karakter dia? Apakah kita merasa bangga kalau dia dipecat, dia jatuh, dia apa? Apakah kita merasa bangga? Kita sebagai orang percaya itu bukan bagian kita. Kain tidak menjaga hatinya, terjadi pembunuhan. Yang kedua, saudara-saudara Yusuf. Ini orang-orang yang tidak menjaga hati, saudara. Dalam Kejadian 37 ayat 6 dikatakan demikian, dan dia berkata kepada mereka, tolonglah dengarkan mimpi yang telah aku mimpikan ini. Tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang, dan berkasku bangkit serta berdiri tegak. Kemudian tampaklah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan bersujud kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, akankah engkau sungguh-sungguh menjadi raja atas kami? Akankah engkau benar-benar memerintah atas kami? Dan mereka semakin bertambah benci kepadanya karena mimpinya dan karena kata-katanya. Saya heran, saudara. Coba karena hanya mimpi orang bisa sakit hati. Kalau ada temanmu bermimpi ingin jadi presiden, apa yang saudara lakukan? Mimpi lu, lihat ini. Atau saudara support, ya udah, kamu harus mempersiapkan diri jadi. Kalau ada temanmu ingin bermimpi memiliki rumah 2 tingkat, saudara apa yang saudara lakukan? Lihat,
gajimu aja bawa UMR. Atau saudara support, iya, pasti kita punya Tuhan yang besar, bekerja dengan baik. Yang kita lakukan apa, saudara? Kalau saudara punya anak bermimpi, Pak, saya bermimpi ingin jadi panglima atau jadi Polri, Kapolri. Saudara berkata, kamu suka anak berontak, anak papa gitu, saudara. Atau saudara support, ya oke, nah saya percaya bersama Tuhan. Tapi perhatikan, saudara, beda dengan saudara-saudara Yusuf. Hanya karena mimpi diceritakan, bencinya minta ampun. Belum kenyataan. Karena mimpi, bencinya minta ampun, tidak bisa menjaga hati. Saya sampai heran, saudara. Kenapa bisa ya? Karena mimpi orang bisa sakit hati. Belum kenyataan. Kenapa orang Kristen sering melakukan ini, saudara? Perhatikan, saudara, tidak menjaga hati itu maka benci dan tidak mau menyapa dengan ramah. Karena hanya mimpi, mereka benci, tidak mau menyapa dengan ramah. Tidak bisa menjaga hati. Tapi itu bukan bagian kita. Kalau ada temanmu bermimpi besar, support dia, arahkan dia. Kalau ada anakmu memiliki mimpi yang besar, support dia. Saudara jangan kata-katain, aduh, jangan muluk-muluk, jangan, saudara. Segala sesuatu yang ada di dunia dimulai dari mimpi. Pesawat terbang ada, itu dimulai dari mimpi. Kalau tidak ada orang yang bermimpi, maka kita mungkin masih bisa jalan naik kuda atau sampai sekarang. Tapi karena ada orang yang memiliki mimpi besar, support dia. Orang yang selanjutnya, orang yang gagal menjaga hati, Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 8 dikatakan demikian, dan Saul menjadi sangat marah. Sebab kata nyanyian itu membuatnya tidak senang. Lalu ia berkata, mereka telah memperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku mereka hanya diperhitungkan beribu-ribu. Apalagi yang bisa ia dapatkan lebih selain kerjaan ini? Peristiwanya ketika peperangan menang, maka rakyat mengeluh-ngeluhkan, wah, Daud bisa membunuh, mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul cuma beribu-ribu. Maka irilah dia. Ini antara senior dengan junior. Memang parah kalau ada istilah senior dengan junior, saudara. Kalau junior itu lebih berhasil, jarang yang senior mensupport yang junior. Kalau yang lebih muda berbicara, jarang orang yang berpengalaman, orang yang tua lebih suka mendengar. Itu fakta. Tapi bagi kita itu tidak berlaku. Bagi orang percaya, Saul tidak menjaga hati hanya karena dari pujian tersebut. Tidak menjaga hati, maka iri dan tidak senang kepada Daud. Itu Saul. Saudara, kalau ada orang berhasil, apa yang kita lakukan? Iri hati? Kalau ada orang melayani, apa kita lakukan? Menghakimi? Bapak ini baru kemarin dia sudah pelayanan. Merasa kudus, merasa suci ini bapak ini. Apa itu yang kita lakukan? Atau kita support, wah puji Tuhan ya, ada perubahan ya dengan Pak ini ya, sudah pelayanan. Beda sudah. Atau kita hakimi. Kalau ada orang yang lebih maju dari kita support atau kita hakimi dia. Kalau ada orang yang lebih, wah dia punya ini, wah pasti dia itu diberkati Tuhan. Atau kalau ada orang yang lulus, pasti itu hasil korupsi itu. Jaga hati, saudara. Jangan cepat menghakimi. Saul tidak bisa menjaga hati. Iri, dengki, tidak senang kepada Daud. Tapi kita bagi orang percaya, kalau ada orang yang sukses, support dia, dukung dia, arahkan.
Yang kedua, sekarang kita belajar kepada orang yang sukses menjaga hati. Yusuf dalam Kejadian 5 ayat 20, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakan untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Ini ketika mimpinya sudah nyata, Yusuf tidak mau balas dendam. Kami memang ada orang berkata, tunggu nanti. Kamu sekarang boleh menghina aku, tunggu kalau saya sukses. Saya beli mulutmu. Ada orang berkata seperti itu, saudara. Kita tidak usahlah seperti saudara. Kalau ada orang menghinamu sekarang, tunggu saya sukses. Saya akan bantu kamu. Itu kita. Jadi kita nanti kalau saya sukses ya, semua saya beli. Hartamu, tidak usah seperti saudara. Justru kita menunjukkan kesombongan. Tapi saudara berkata, tunggu kalau saya sukses. Saya akan dukung kamu, saya akan bantu kamu. Ini Yusuf, saudara, ketika dia menyatakan mimpinya, perhatikan. Melihat semua dari kejadian dari sudut pandang Elohim. Yusuf melihat dari sudut pandang Elohim, saudara. Dia tidak mau membalaskan hal yang jahat. Dia bisa menjaga hatinya. Dan Yusuf berkata, ini saatnya saya menyatakan bahwa saya beda. Karena ketika saudara-saudaranya datang dan mereka tahu bahwa itu Yusuf, mereka takut. Mereka berkata, nanti apakah nanti Yusuf balas dendam membunuh kita? Tapi Yusuf bisa menjaga hati, dikatakan, itu bukan saya. Saya orang yang berbeda. Orang yang menjaga hati, dia adalah orang yang berbeda dengan orang lain. Selanjutnya apa yang dilakukan Yusuf? Pembalasan terbaik kepada orang yang berbuat jahat atau salah adalah mengenalkan pribadi Tuhan. Ketika dia sudah berhasil, dia tidak membalas, tapi dia mengenalkan. Kamu memang dulu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahkan itu untuk memelihara kamu. Diperkenalkanlah Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang berbuat jahat, jaga hati, perkenalkan Tuhan kepada dia. Boleh kamu dendam sama saya, tapi saya akan mengasihi. Orang itu yang menjaga hati itu, menjaga hati. Kamu boleh menghina saya, tapi saya akan tetap berteman dengan engkau. Perkenalkan Tuhan kepada dia, tunjukkan siapa Yesus itu. Kamu boleh mengata-ngatai saya, tapi saya akan mendoakan kamu. Itulah iman kekristenan. Semakin orang membenci kita, semakin perkenalkan Tuhan kepadanya. Yang kedua, Daud. Orang-orang Daud berkata dalam 1 Samuel 24 ayat 4, ini adalah orang yang sukses menjaga hati. Yang tadi kita sebelumnya belajar tentang orang yang gagal menjaga hati. Orang-orang Daud berkata kepadanya, lihatlah hari ini yang telah Yahweh firmankan kepadamu, lihatlah, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka engkau harus berbuat terhadapnya menurut apa yang baik di matamu. Lalu Daud bangkit dan secara diam-diam memotong punca jubah Saul. Namun apa yang terjadi setelah itu, Daud gelisah setelah ia memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orangnya, dijauhkan kiranya dariku oleh Yahweh untuk melakukan hal itu kepada Tuanku, kepada yang diurapi Yahweh, yaitu untuk mengulurkan tanganku melawan dia, sebab ia telah diurapi Yahweh. Ceritanya seperti itu, saudara. Ketika Saul mengejar Daud, tiba-tiba waktu itu Saul dalam dalam tanda kutip dia itu BAB, saudara. Ketika dia BAB, mungkin pas dia jongkok, mungkin dia Saul datang dari belakang, dipotonglah jubah ini. Dan pengawalnya sama sekali tidak tahu. Perhatikan, saudara. Sebenarnya Saul memburu Daud ini untuk apa namanya? Menangkap, mungkin bisa membunuhnya. Tapi ketika ada waktu, pada saat itu Daud bisa melakukan sesuatu hal kepada Saul untuk membunuhnya. Tapi Daud tidak melakukan itu. Karena apa? Dia bisa menjaga hatinya, saudara. Dia itu adalah orang yang diurapi Tuhan.
Perhatikan, orang dunia tidak berbuat jahat karena tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Itu orang dunia. Orang dunia, dia tidak bisa berbuat jahat karena apa? Tidak ada kesempatan untuk melakukan. Tapi kalau ada kesempatan, dia pasti melakukan. Tapi orang percaya, yaitu kita, orang yang ditebus Tuhan, orang percaya tidak melakukan hal yang jahat sekalipun itu ada kesempatan untuk melakukannya. Itu saudara, itu saya. Perhatikan dalam saudara. Kalau orang yang bisa menjaga hatinya, sekalipun ada kesempatan untuk melakukan yang jahat, dia tidak akan melakukan itu. Ada kesempatan. Saudara yang di kantor, sekalipun ada waktu kesempatan untuk korupsi, tapi karena saudara bisa menjaga hati, saudara tidak akan melakukan itu. Saudara berkata, ini bukan milikku. Saudara tidak akan bisa menerima suap kalau saudara menjaga hati, sekalipun itu ada kesempatan. Itu kita, saudara. Jaga hatimu. Untuk mengetahui kemurnian integritas kita adalah saat kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Apa yang kita lakukan saat itu, saat semua orang tidak melihat. Itulah integritas kita yang paling benar. Ketika kita saat sendiri, di situ murni integritas kita, siapa diri kita. Kalau mungkin kalau sama orang lain kan bisa kita menutupi, bisa kita bertopeng. Tapi di saat kita sendiri, disitulah kemurnian integritas kita. Apa yang kita lakukan saat itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Orang yang sukses menjaga hati. Yang ketiga adalah Rut. Di dalam Rut 1 ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi Rut berkata, janganlah mendesakku untuk meninggalkanmu, sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi. Karena kemana engkau pergi, ke situlah aku akan pergi. Dan di mana saja engkau tinggal, di situlah aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku dan Elohimmu adalah Elohimku. Ini peristiwanya di mana ketika Rut bersama mertuanya Naomi pada waktu itu pulang dari Babel, saudara, mau ke Israel. Dikatakan seperti ini sama Rut, kamu pulang aja, enggak usah ikuti aku, kata mertuanya. Tapi Rut berkata, aku akan ikut engkau. Dia berapa kali sudah, kamu pulang saja. Seolah-olah si Rut ini sudah tidak dianggap jadi menantunya, saudara. Tapi karena Rut bisa menjaga hati, walaupun dia ditolak, disuruh pulang, apa yang dikatakan Rut? Kemanapun engkau pergi, ke situlah aku. Di mana engkau tinggal, di situlah aku. Bangsamu adalah bangsaku dan Elohimmu adalah Elohimku. Orang yang bisa menjaga hati, perhatikan, ada perubahan spiritual. Elohimmu adalah Elohimku. Sebelumnya Rut bukan orang Israel yang percaya, yang memiliki Tuhan yang benar. Tapi ketika dia bisa menjaga hati, ketika dia ditolak, ada perubahan rohani. Dia berkata, Tuhanmu menjadi Tuhanku. Orang yang bisa menjaga hati, rohaninya akan semakin meningkat. Orang yang bisa menjaga hatinya, maka ada perubahan rohani di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah perubahan natur. Kebiasaan, bangsamu adalah bangsaku. Perubahan kebiasaan. Orang yang bisa menjaga hati, maka kebiasaannya akan berubah. Dulu dia bisa menipu, sekarang dia tidak suka lagi menipu. Karena apa? Bisa menjaga hati. Saya undang pemain musik dan choir worship. Saudara, dikatakan perubahan natur kebiasaan. Bangsamu adalah bangsaku. Rut bisa menjaga hatinya, maka naturnya, kebiasaannya bisa berubah. Orang yang tidak bisa menjaga hati tidak ada perubahan, sama saja. Tapi orang yang bisa menjaga hati, maka kebiasaannya akan berubah. Orang yang bisa menjaga hatinya adalah orang yang bertumbuh dalam rohani, berubah dalam sikap,
dan teruji di dalam kesukaran. Itu adalah orang yang bisa menjaga hati. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya saudara,